Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel video Bundana Afkar. Gimana hasil keuangan di bulan kemarin? Apakah ada kebokekan atau tetap aja atau malah bisa menabung? Semoga keuangan kita berjalan seperti apa yang kita mau dan semoga semuanya tercukupi. Amin. Gak kerasa ya, kita sudah masuk di pertengahan tahun, tepatnya di bulan ke-7. Dan semoga di tahun 2021 ini, di pertengahan tahun ini, apa yang kita harapkan tercapai, apa yang belum tercapai semoga tercapai sesuai apa yang kita rencanakan di awal tahun, dan semoga keuangan kita bisa semakin membaik. Untuk yang berpenghasilannya kurang atau merasa kurang, semoga dimurahkan rezekinya, dan untuk yang berpendapatan lebih, semoga penghasilannya tetap dan juga semoga makin bertambah dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Seperti biasa, aku bikin judul dan mini kalender. Untuk mini kalender, aku buat ada jadwal sesuai jadwal dinas aku dan suami aku. Jadi, untuk bulan 6 itu banyak yang sama jadwal kami. Sedangkan untuk bulan 7 ini kayaknya banyak yang selisihan. Jadi, kalau jadwal selisihan, aku bisa selisihan juga ngurus anak aku, nggak aku titipkan ke tempat ibu aku. Kalau jadwal kami bersamaan, mau nggak mau aku titipkan ke rumah ibu aku. Dan untuk tema di bulan Juni ini aku bikin semangka aja yang lebih ceria. Dan semoga juga aku harapnya di bulan 7 ini penuh dengan keceriaan. Semoga juga keuanganku makin bertambah, amin. Untuk yang belum like video aku, boleh di like. Terus yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa komen juga. Dimana nanti kalau ada pemasukan kalian, aku akan pertimbangkan, akan jadi pemasukan aku tersendiri. Terima kasih juga yang sudah komen di video-video sebelumnya. Komen kalian cukup membantu aku. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa share video aku di akun sosmed media sosial kalian. Sekali lagi aku tekankan, aku juga bukan ahli keuangan. Aku juga bukan orang yang pintar-pintar banget soal keuangan. Aku juga masih belajar sama kayak kalian, gimana cara memanage uang dengan baik. Dan setiap uang punya peranannya masing-masing atau sesuai kebutuhannya masing-masing. Kalaupun kita membudgetkan sesuai budgetnya, itu untuk mempermudah kita, lebih disiplin kita agar kita mudah memakainya, memanagenya. Jadi di akhir bulan harapannya kita nggak bokek. Terus sebagai acuan kita untuk bulan kedepannya lebih baik, dan untuk juga sebagai gambaran kita untuk tahun-tahun ke depannya, apakah ini bisa menambah penghasilan atau tabungan kita atau enggak. Kalaupun kita sudah merencanakan atau membuat budget planning seperti ini setiap bulannya, tapi kadang masih ada yang bokek, nggak apa-apa. Kita ulang lagi untuk bulan depan, kita coba lagi untuk bulan depan. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Berapapun pemasukan kalian, tetap disyukurin. Seperti biasa, aku juga bikin 2 budget. Yang pertama untuk
pemasukan aku sama suami aku. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Bun harus dipisahkan kalau aku bikin budget? Kenapa nggak dijadikan satu aja? Kan toh juga pemasukannya semua totalnya sama, terus jelas juga pengeluarannya. Ini untuk memudahkan aku aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk pemasukan aku itu sendiri, gaji aku itu bener-bener untuk kebutuhan rumah. Jadi kayak untuk belanja bulanan, terus keperluan anak aku, diapers, pampers, dan teman-temannya itu. Sedangkan kalau kayak untuk suami aku itu lebih banyak ke bagian transfer, kayak ngasih ke mertua aku, terus urusan deposito untuk rumah, untuk menabung masa depan, bangun untuk nabung anakku, terus investasinya dia, itu sih lebih untuk memudahkan aku. Kalaupun bunda-bunda di sana atau teman-teman merasa, kok ribet banget sih Bun bikinnya, kenapa nggak dipermudah aja? Kembali lagi, ini budget aku, cara aku mudahnya seperti ini. Next time mungkin entah kapan bakalan aku rubah, mungkin aku bakal coba aku jadikan satu pemasukan aku dan suami aku. Cuma biasanya kalau kayak gitu aku nggak bisa memperkirakan, karena kadang aku sudah kutata ya, kayak pengeluaran suami aku itu kesini ke A B C D, terus tiba-tiba kadang uang dia pertengahan bulan sudah habis, terus aku kadang juga bingung kemana uangnya dia pergi gitu. Jadi kalau aku bikin budget dia sendiri lebih mudah aja untuk dia, ini nah pengeluarannya ayah tuh segini, pengeluarannya suami aku tuh segini. Sedangkan untuk aku tuh udah jelas gajiku untuk rumah, untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalaupun ada sinking funds itu juga dari pendapatan lebih aku dari rumah sakit. Untuk budgeting khusus di pemasukan aku itu nggak ada yang berubah, semuanya sama, hanya di pengeluaran tidak tetap itu untuk sangu suami aku atau sangu ayah yang biasanya dia aku budgetin 400, aku naikkan jadi 500, terus jajan aku kurangin jadi 300.000, karena aku kalau banyak masuk sore aku lebih bekal. Kalau es kadang aku bikin minum di ruangan aja. Itu salah satu cara mensiasati aku biar aku nggak terlalu banyak jajan. Tapi juga kalau aku pengen jajan aku tetap jajan, dan itu lebih biasanya kayak untuk satu keluarga, atau aku jalan sama suami anak aku jalan kemana, makan di luar, lebih seperti itu sih aku jajannya. Kalau itu gini sekali keluar juga karena banyak tuh 100.000, 200.000. Jadi untuk mensiasatinya aku dengan cara bawa bekal. Mungkin ada juga yang bertanya, nggak bosan kah Bun bikin gini setiap bulan, terus capek-capek mikir dan hampir keuangannya sama dan pengeluarannya juga kadang hampir sama. Aku sih lebih ke suka aja menggambar, menyenangkan, menulis, terus kayak mikir untuk bulan depan temanya apa, lebih kayak gitu sih. Kalau ke aku nggak aku bebankan ke menjadi suatu kewajiban, hanya buat untuk aku sih mempermudah keuangan aja sih ya. Terus juga buat bikin menarik aja kalau bikin begini, dan mempermudah juga sih kalau menurut aku. Kalau untuk teman-teman yang belum mencoba, silahkan mencoba, dijamin pasti ketagihan. Apalagi kalau kita punya challenge menabung kalender yang setiap akhir bulan kita kumpulin sisa pengeluaran kita di bulan sebelumnya, kita kumpulkan jadi satu sisa uangnya, itu bakal membuat kita terkagum-kagum. Aku sudah menerapkan sistem itu selama kurang lebih 3 bulan ini, dan alhamdulillah berhasil. Selanjutnya untuk pengeluaran ayah atau budget plan untuk suami aku, tulis judulnya cuma ayah gitu doang. Terus
aku tulis juga untuk pemasukannya masih sama. Untuk dari suami aku itu ada gaji sama tambahan atau uang remunnya dia. Dan seperti bulan-bulan sebelumnya, untuk gaji itu masih tetap 3.636.000. Untuk remun itu yang suka berubah-ubah, jadi nggak aku tulis, tapi aku rincikan aja kira-kira segitulah pendapatan total suami aku. Dan biasanya aku bakal ngasih tahu di review yang per tiap part setiap bulannya. Nanti aku bakal bikin review untuk bulan Mei dan selanjutnya. Silahkan bisa dicek video-video aku yang lainnya. Oh ya, untuk teman-teman semua, karena kasus COVID mulai melonjak lagi, jadi aku berharap tetap safety untuk teman-teman semua yang masih bekerja, yang menjadi tulang punggung keluarga, yang harus mencari nafkah keluar rumah, ketemu orang banyak. Untuk semua profesi apapun itu, kalian luar biasa berjuang untuk keluarga. Tetap prokesnya, tetap pakai masker, cuci tangan, dan tetap minum vitamin, imun booster yang paling utama. Dan tetap kita selalu berdoa sebelum berangkat kerja, dan berharap kita pulang kerja itu gak membawa kuman, gak bawa penyakit untuk keluarga kita yang di rumah. Amin. Untuk pengeluaran ayah sendiri itu masih tetap kayak seperti bulan-bulan sebelumnya. Cuma ini ada kayak aku pisahkan ke pengeluaran tetap sama tidak tetapnya. Untuk tetapnya itu ada untuk ngasih mertua aku atau mama. Terus ada tambahan juga, ada aku, terus wifi sama air. Terus untuk pengeluaran tidak tetap itu ada hutang. Di situ suami aku kemarin minjam uang aku yang tabungan gitu 20 juta untuk investasinya dia. Terus jadinya aku bikin anggaran untuk dia mengembalikan uang get 20 jutaku itu. Mungkin ada yang heran, kenapa kan suami sendiri yang minjem uangnya atau dipakai sama suami sendiri, kenapa harus ada kata meminjam dan ada hutang untuk suami ke istri? Gini, kalau di aku sendiri sebenarnya kan uang itu punya tempatnya masing-masing, punya peranannya masing-masing. Setiap uang bahkan 2.000 itu bernilai untuk sesuatu barang atau sudah ada penempatannya. Jadi kemarin kan aku nabung get 20 juta itu untuk tambahan umroh putih atau ibu aku, atau juga untuk tambahan rumah. Jadi aku belum tahu jelas keperluan get 20 juta itu untuk apa, tapi yang jelas itu untuk menambah sesuatu. Dan kenapa aku jadikan hutang ke suami aku? Karena ya itu kan hasil dari kerja kerasku, aku menabung, menyisihkan. Terus dia sendiri juga bersedia untuk menjadikannya hutangnya dia. Dan yang aku tahu juga kalau seorang istri bekerja itu haknya dia ingin memberikan uang itu ke suaminya atau menjadikan hutang atau sebagainya. Itu yang aku tahu ya. Kalau aku salah mohon maaf, dan aku kembalikan lagi ini di keuangan keluarga aku, dan selama suamiku nggak keberatan ya aku nggak masalah. Terus untuk selanjutnya masih tetap aku kayak bikin catatan kemana perginya uangku. Di situ aku catat semuanya, dan insya Allah aku bakal rajin untuk mencatatnya. Kadang aku catat di handphone dulu, baru aku catat di catatan kertas ini atau dicatat di buku. Jadi biar aku nggak lupa berapa uang yang aku ambil, berapa aku jajan. Untuk bulan Juni aku masih bisa menekan uang jajanku, cuma uang jajan suamiku aja yang belum bisa aku tekan.
Aku juga nggak bikin pengeluaran khusus untuk kayak biaya transport, uang parkir. Karena apa? Karena biasanya kalau untuk biaya transport itu kan bensin itu lebih ke suami aku. Jadi uang sang suamiku itu sudah termasuk ke bensin. Karena juga kalau aku bawa motor atau bensinnya ada kurang, ya aku pakai uang jajan aku buat beli bensin itu. Jadi aku nggak ada menganggarkan tersendiri untuk biaya transport. Masih tetap seperti bulan-bulan sebelumnya, aku ada bikin kayak kode warna untuk memudahkan aku merekap atau mereview untuk bulan akhir bulan, apakah banyak jajan atau budgetnya sesuai sama yang aku anggarkan atau enggak, atau ada aku pakai uang sisa gaji aku pakai buat apa. Jadi aku lebih mudah aja untuk mencatatnya. Nggak lupa aku bikin no speed challenge, tetap aku bikin sejenis kayak aku nggak jajan setiap hari atau aku jajan hari apa. Nanti aku catat berapa kali aku bisa jajan dan aku nggak bisa jajan. Kayak ya sejenis minuman-minuman atau sejenis kentang atau jajan-jajan yang lain. Bukan berarti aku nggak jajan sama sekali ya teman-teman. Kadang sesekali boleh kita jajan, tapi jangan sering kali, karena kalau kita jajan sering kali, ujung-ujungnya budget jajan kita habis. Akhirnya kita memakai budget yang lain untuk jajan kita, kan sayang. Oleh karena itu, sebijak mungkin kita menggunakan uang, karena setiap uang itu punya nilai atau tempatnya tersendiri. Jangan terlalu boros, jangan kita terlalu menginginkan keinginan dan melupakan kebutuhan, padahal yang lebih utama itu kebutuhan daripada keinginan. Terima kasih yang sudah lihat video saya dari awal sampai akhir, yang sudah temanin saya membudget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.